Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian akhir semester 1 mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hambali MSI tentang kampanye praktik baik yang dipresentasikan oleh saya Roza Novi Anjani, mahasiswi PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2024 PGSDA. Kampanye praktik baik dengan penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dalam pembelajaran matematika di kelas 2B di SDN 35 Pekanbaru. Scaffolding adalah pemberian bantuan kepada peserta didik secara bertahap, kemudian mengurangi bantuan tersebut, dan memberi kesempatan pada peserta didik untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar, hingga mampu melakukannya secara mandiri. Penerapannya, scaffolding di dalam kelas dapat dilakukan secara kelompok ataupun individu. Zone of Proximal Development atau ZPD adalah jarak antara kemampuan peserta didik untuk melakukan tugas di bawah bimbingan orang dewasa atau berkolaborasi dengan teman sebaya untuk menyelesaikan masalah batas bawah. ZPD adalah tingkat keahlian yang dimiliki anak, di mana anak dapat bekerja secara mandiri. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Sebelum pembelajaran dilakukan, guru melakukan asesmen awal untuk mengelompokkan peserta didik sesuai dengan tingkat kemampuannya. Pada saat itu, guru menerapkan scaffolding dengan menstimulus dan memberikan bantuan agar peserta didik lebih terarah dan mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Penerapan scaffolding pada ZPD dilakukan di kelas 2A pada mata pelajaran matematika materi perkalian. Ruang lingkup materi yang menjadi ZPD peserta didik adalah peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan yang ada pada soal latihan yang ada di buku cetak pegangan di kelas. Tahapan pertama dalam menerapkan scaffolding ialah pendahuluan. Diawali dengan berdoa dan saling menanyakan kabar, serta guru mengecek kehadiran peserta didik. Dilanjutkan dengan pertanyaan pemantik guna untuk mengaitkan materi dan secara nyata kepada peserta didik agar lebih memahami pembelajaran hari ini. Kegiatan inti, guru mengelompokkan peserta didik sesuai dengan tingkat kognitifnya, kemudian memberikan penjelasan mengenai tugas, penyelesaian masalah, dan materi soal latihan, dan berjalan melihat peserta didik yang menemukan kesulitan dalam pengerjaan latihan dan guru segera memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang terpenting dalam kegiatan ini, proses penerapan scaffolding adalah mengevaluasi hasil belajar yang dicapai untuk mengetahui sejauh mana kemajuan belajar setiap peserta didik. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah proses belajar yang telah dilakukan ada kemajuan ataupun tidak. Dan yang terakhir, tahapan penutup. Pada kegiatan proses pembelajaran diakhiri dengan guru membagikan kertas refleksi pada peserta didik untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran tercapai
Dan tidak hanya itu, refleksi dilakukan untuk mengetahui kondisi, perasaan, dan suasana hati peserta didik. Hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada ZPD, peserta didik terlibat aktif dalam proses pembelajaran, mendorong kolaborasi antara peserta didik dan guru ataupun peserta didik dengan teman sejawat, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, serta peserta didik terlatih untuk menyampaikan pendapatnya. Adanya kemajuan belajar pada peserta didik dan peserta didik dapat mengembangkan kemampuannya secara mandiri. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa share dan berbagi ke yang membutuhkan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.